Buat seluruh masyarakat Indonesia, tolong lihat ini. Harta Jampitsus Febri yang dilaporkan ke LHKPN cuma 18 miliar. Tapi faktanya setelah digeledah, di semua berangkasnya dia, itu totalnya ada 541 miliar. Berarti apa? Kok bisa penegak hukum tertinggi sekelas Jampitsus itu tidak transparan? Lo bisa bayangin, konon dia calon kandidat kuat Jaksa Agung. Kalau dia sampai jadi Jaksa Agung, mau jadi apa hukum di negara ini? Sekarang publik bisa ngelihat bahwa si anjing ini sembunyi dan gak berani menyerahkan diri. Pengecut, ngomong paling kenceng anti korupsi, tapi terlibat korupsi blackout Sumatera yang merugikan negara sampai 5 triliun. Ini yang membuat masyarakat Sumatera kesulitan karena padam listrik selama 2 hari. Lo bisa bayangin, sejahat apa nih manusia? Tangkep dan adili Jampitsus Febri. Giliran kejaksaan nangkep koruptor nggak pernah tuh dihalang-halangi oleh polisi. Kenapa sekarang polisi mau bongkar kasus korupsi dihalang-halangi oleh kejaksaan sama tentara? Hah? Sampai saat ini duit udah ditemukan 500 miliar lebih. Polisi mau tangkep orangnya dihalang-halangi oleh kejaksaan dan tentara. Bahkan saat ini kabarnya Polda Metro Jaya udah digeruduk 2 peleton tentara berlaras panjang. Ini negara apa? Hah? Negara junta militer. Ini polisi jangan takut pokoknya. Rakyat bersama kalian. Hanya ada satu kata, ya, lawan. Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan kepada masyarakat. Duit orang lain katanya guys, yang tinggal di rumahnya. Kalau mau bohongin jangan goblok-goblok banget lah pak. Jangan melet-melet lah. Buat MUI, tolonglah segera kalian fatwakan mengharamkan yang namanya bayar pajak. Dan juga kalian haramkan untuk menyolatkan koruptor yang meninggal. Kami udah mati-matian bayar pajak, kami peras keringat kami habis-habisan, tetapi uang pajak yang kami berikan untuk pembangunan negara ini justru dikorupsi. Dan yang menangani kasus korupsi, dia juga melakukan tindakan mega korupsi. Ini luar biasa bangsa kita ini. Dan kita tinggal nunggu kehancurannya aja. Jadi sebelum ini terlambat, mari kita bikin perubahan. Jangan sampai pengorbanan para pahlawan leluhur kita yang dulu itu sia-sia. Hancurnya bangsa ini bukan dijajah sama negara luar, tetapi pola pikir para pemimpin kita yang rakus dan juga serakah. Udah capek-capek polisi ngegerebek, ngebongkar itu berangkas yang isinya dolar, sampai dateng ngegerebek KP. Tentara malah ngejagain rumahnya. Ngapain sih bapak-bapak tentara ini? Kemarin nyeludupin sabi-sabi di Bakauni, sekarang ngejagain rumah penjahat. Maksudnya apa? Kagak terima gua kali ini, nggak bisa, karena polisi kesayangan saya. Giliran kejaksaan nangkep koruptor nggak pernah tuh dihalang-halangi oleh polisi. Kenapa sekarang polisi mau bongkar kasus korupsi dihalang-halangi oleh kejaksaan sama tentara? Hah? Ini polisi jangan takut pokoknya. Rakyat bersama kalian. Konon dia calon kandidat kuat Jaksa Agung. Kalau dia sampai jadi Jaksa Agung, mau jadi apa hukum di negara ini? Sekarang publik bisa ngelihat bahwa si anjing ini sembunyi dan gak berani menyerahkan diri. Pengecut. Tuh kan, si Febri gak bakalan ketangkap. Mau ada barang bukti emas segunung juga, pasti bakal ada celah buat dia. Apakah tidak janggal coba? Statusnya yang awalnya dari tersangka itu tiba-tiba jadi saksi. Logikanya ini gimana? Coba dong kalau bermain yang cantik gitu loh. Seolah-olah para penegak hukum ini takut sama si Febri. Takut kayaknya rahasia orang-orang besar di negeri ini dibongkar sama si Febri. Makanya aku mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menyuarakan ini. Kalau tidak bisa lepas dia itu guys. Pak Prabowo, tolonglah, ayolah jangan diam terus. Instruksikan agar para penegak hukum ini bersifat objektif dan adil. Febri Adriansyah, kata gue lu mau ambil mic-nya, oke. Mic-nya di belakang. Halo, untuk Javidus, tolong ya kembalikan harta dan uang negara. Oke, bye. Thank you. Tes. Febri Adriansyah, kata gue lu mau kelakuan lu mau enggak gue ya, payu mati masih berapa? Bobroknya hukum di negara kita tampaknya sedang dipertontonkan. Bagaimana tidak?
seorang Jampitsus yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi yang di LKHPN terbukti bahwa hartanya itu digambarkan cuma sekitar 18 miliar, tapi aslinya di bunker itu mencapai 500 miliar atau hampir boleh bilang setengah triliun. Dan anehnya lagi, ketika polisi mengklarifikasi bahwa dari apa yang dimiliki dan barang bukti yang ditunjukkan ternyata hanya sekedar replika, apakah benar dari hukum di negara kita benar-benar adil dan menggambarkan suatu tentang kasus yang seharusnya itu fair dan kemudian ditangani secara serius, ternyata sekedar omon-omon seperti presidennya, dan kemudian orang yang mempunyai kekuatan di circle pemerintahan itu tidak mempan untuk dijebloskan ke penjara atau bahkan menjadi terdakwa. Dan seperti apa selanjutnya juga apply. Kepada rakyat Indonesia, setelah kami teliti emas yang berada di rumahnya Febri itu ternyata semuanya palsu, dan uang dolar yang kami temukan juga palsu. Jadi perkara selesai dan Febri tidak dijadikan tersangka. Oke? Kalau sudah bongkar-bongkaran apa, ayo? Yang paling berbahaya apa? Ayo. Yang paling berbahaya setelah ini nanti ya dendam, saling fitnah. Oke, pansus ini jalan. Nah, nanti bongkar-bongkaran masalah hukum. Loh, kalau sudah bongkar-bongkaran masalah hukum bagaimana? Ini bangsa ini semakin rusak. Perpecahan ada di mana-mana. Perpecahan ada di mana-mana dan ini tidak selesai. Dan ini sudah menyangkut suasana kebatinan. Dan ini yang paling susah. Anda boleh berpikir lebih rasional, tetapi kalau sudah menyangkut suasana kebatinan, ini perlu waktu. Kalau dua politisi itu bertengkar, orang dekatnya Pak Prabowo bermusuhan, lalu saling bongkar korupsinya, bagus. Kalau saya bongkar aja, sang satu bongkar, satu bongkar biar hancur. Setan ketemu setan. Daripada bergabung lalu saling melindungi. Rumah jaksa berhasil digeledah, ya, dan dijadiin tersangka. Yang jadi pertakonan, ya, yang jadi pertakonan sekarang ini, kapan kira-kira Polri, TNI, ya, jaksa dan KPK menggeledah bunker di Solo? Ini apa? Nanti pertanyaan itu silakan nanti dengan Kapuspen, ya. Ini di luar itu kita bicara. Silakan. Yang di luar itu. Ini di luar bagaimana kita bersinergi. Silakan. Oke, Pak. Itu kemarin kan tiba-tiba sejauh itu tidak pernah ada penjelasan lagi. Nanti biar. Kapuspen. Nanti Kapuspen aja ya nanti ya. Ya. Saya kira itu aja. Ya, itu aja. Udah. Geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKP, ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah, datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu.
Pak, karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang tuh dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, sebenarnya masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo dekat sama saya, ya nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Dari maraknya kasus berita yang beredar di media digital, terutama tentang kasus Febri yang sebagai jaksa muda ya, yang nantinya itu akan diangkat sebagai jaksa agung, tampaknya sangat mengecewakan bagi masyarakat. Bagaimana dia secara rapi dan kemudian dia mempunyai image yang begitu luar biasa di mata masyarakat, di mata rakyat Indonesia sebagai jaksa yang patut untuk meneruskan dari jaksa agung yang sekarang masih menjabat, tetapi dia malah tercoreng dengan perilaku dan kasus korupsi yang tentu saja masyarakat itu dibuat gong, dibuat terheran-heran. Kok bisa ya dari pejabat yang seharusnya itu percaya banget, udah luar biasa banget ya dari kiprahnya, tetapi dari semenjak kasus ini terkuak, masyarakat sudah menilai dari kasus-kasus yang ada di tangannya itu ternyata menjebloskan berbagai kasus yang mencurigakan. Dari kasus Tom Lembong, dari kasus Nadiem Makarim, dan dari kasus-kasus lainnya yang seharusnya mereka itu tidak mempunyai andil, dan bahkan mereka itu tidak menerima uang yang aliran dana yang mencurigakan. Bahkan dari berbagai sumber itu mengatakan bahwa ada suatu aliran dana setoran ke mantan presiden ke-7 itu tidak pernah ditelusuri. Dan sekarang adalah dari seorang jaksa muda yang tampaknya karena dia itu masih berada di circle-nya itu tidak mempan untuk dieksekusi. Dan bahkan dari para pejabat ya sampai mengatakan jika kasus ini terus diteruskan akan terjadi huru-hara ya, nanti akan menjadi image yang begitu buruk di negara Indonesia. Itu kan sangat aneh, dan bahkan pasti masyarakat akan mengecam orang dia itu sama saja gitu guys ya. Mereka pelaku, dan yang mengatakan hal tersebut mereka adalah satu circle dari mereka ya, dari kawanan-kawanan yang berbuat ilegal. Dan dari peradilan yang dipertontonkan kepada masyarakat, kita dapat menilai betapa bobrok dan buruknya ya dari pemerintahan kita yang sekarang. Dan mereka sudah bertelanjang dada, dan bahkan mereka tidak merasa mempunyai malu lagi ya guys ya, dari perilaku dan tingkah dan statement yang mereka sampaikan seperti orang lupa atau amnesia, dan seolah-olah tidak memikirkan hati masyarakat ketika masyarakat sedang susah payah dengan kasus ekonomi yang semakin carut marut, dan kemudian dari program-program pemerintah yang hingga jelas dan menjelaskan korupsi. Semoga saja dari kasus ini ya masyarakat bisa menilai dan lebih paham ya tentang dari pemerintahan kita yang sekarang seperti apa sih. Dan menurut teman-teman gimana? Silakan komentar di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.